Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi dalam Berisik Berita Asik. Apa yang spesial dibahas kali ini? Tentu saya tentang kebaya. Sobat Antara pastinya tahu dong jika kebaya ini adalah salah satu pakaian tradisional yang sering sekali digunakan oleh perempuan di Indonesia. Bahkan belakangan ini jika kita update di sejumlah media atau bahkan sosial media, muncul mulai hashtag kebaya goes to UNESCO. Ini semakin membuat kita penasaran sebenarnya apa campaign dari kebaya goes to UNESCO. Sejak kapankah campaign ini mulai terdengar? Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa tentang kebaya dan sampai kebaya goes to UNESCO bersama yang telah hadir hari ini di studio Antara. Ada pendiri dan koordinator komunitas perempuan berkebaya, Mbak Lia Natalia. Hai Mbak Lia. Hai Mbak Fi. Senang sekali kalau misalnya lihat Mbak Lia di sejumlah artikel, itu pasti Ovi bakal nemuin adalah Mbak Lia Natalia keseharian selalu berkebaya. Iya. Yang ternyata sudah 8 tahun yang lalu ya Mbak Lia. Betul Mbak Ovi, udah 8 tahun kurang lebih ini. 8 tahun mulai mengkampanyekan gerakan berkebaya ini. Iya. Awalnya atau titik mengapa sih Mbak Lia akhirnya tertarik untuk udah ini kebaya oke banget kok dipakai keseharian? Ya, jadi sebenarnya itu awalnya men-challenge diri sendiri kayak orang Indonesia itu kebetulan waktu itu naik gunung, waktu turun gunung saya pakai kebaya dan kain. Jadi di situ ngelihat bahwa wah ternyata nenek-nenek kita dulu itu enak ya, mereka berkebaya, berkain itu sudah biasa aja ke gunung, ke sawah, ke ladang, ke sungai, nyebrang lautan. Bahkan orang dulu berhaji kan berkain berkebaya tapi nggak pernah bilang ribet. Jadi cikal bakalnya tuh men-challenge diri, lalu ketemu teman-teman yang ternyata makin banyak yang orang yang suka berkebaya dan berkain itu nggak banyak ternyata. Cuma mungkin sama ini tercerai-berai. Jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu saya men-challenge diri, lalu bertemu teman-teman yang sama, bikinlah komunitas perempuan berkebaya. Awalnya kita berempat. Iya. Oke. Dan lalu akhirnya mendaki gunung. Ini menarik sekali karena mendaki gunung, image orang kalau berkebaya ini kan suka kadang ribet ya. Tadi udah di-mention satu. Belum lagi suka pegel katanya, sesak nafas. Iya. Kok bisa naik gunung akhirnya berkebaya gitu Mbak Lia? Ya sebenarnya ternyata itu di pikiran kita aja ya. Segala sesuatu itu biasa aja kok. Ini kan baju ya yang menutupi, fungsinya tetap menutupi tubuh dari cuaca dan macam-macam ya. Jadi untuk estetika ataupun untuk sopan santun maupun fungsi kesehatan ya. Jadi ini baju, mindset kita saja bahwa itu ribet. Ternyata ketika dijalani biasa saja Mbak Ovi, kita rasanya ya santai. Dan hari ini kita mulai pakai sneakers, kita macam-macam, kainnya juga kita nggak harus yang biasa-biasa aja, bisa kita modern dan makin cantik. Dan itu mengatur kepedean orang juga. Jadi dari situ sebenarnya ribet atau tidak itu ada di mindset kita. Jadi kalau orang bilang the power of mind, nah itu salah satu cara. Ternyata begitu dijalanin enggak dan jadi biasa saja. Ya, ini Mbak Lia akhirnya bersama 4 orang teman tadi mulai membuat komunitas yang sekarang komunitasnya sudah berjalan 8 tahun ya Mbak Lia. Ini tentunya banyak pasang surut bisa dibilang Mbak Lia untuk menjadi berbeda lah bisa dibilang ya Mbak Lia dari 8 tahun yang lalu di mana gaya kita mungkin lebih ke barat-baratan. Kalau sekarang mungkin mulai masif ya gerakan berkebaya. Nah itu bagaimana ketika Mbak Lia menghadapi hal tersebut? Jadi awalnya tuh kita sebenarnya karena kita suka, ya kan? Ini ketika orang suka jadi sebenarnya gerakan ini gerakan menyebarkan apa yang kita cintai, apa yang kita suka untuk dilihat sama orang. Awalnya memang sosial media berperan besar karena kita pasti hari ini semua punya gadget, semua punya paling tidak ada satu account sosmed ya. Nah di situ kita mainnya di sosmed. Sebenarnya awalnya cuman kampanyenya, campaign kita hanya naruh foto kita, entah sendiri atau bersama-sama. Lalu kita sering ngajak teman-teman yang nggak menggunakan kebaya pun, ayo ngumpul-ngumpul lucu ya gitu. Dan kemudian mungkin ide-idenya aja ya, orang lihat biasanya kebaya dipakai untuk ke undangan ya kalau di situ ya. Tapi kemudian kita pakai sehari-hari, naik kendaraan umum. Terus di berbagai acara ke kantor, itu orang mulai nanya dan wah lucu ya, akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya pengen juga jadi tertarik. Jadi sosial media sangat berperan. Lalu kemudian
dari itu kita punya komunitas, kita berempat itu muncullah komunitas perempuan berbahaya. Jadi peran media massa juga penting, karena kami tidak akan membuat komunitas ini kalau nggak pernah dipublikasi oleh media. Jadi karena waktu awal-awal teman-teman media ada yang lihat, oh bisa nggak diwawancara? Karena unik ya. Karena unik ya. Betul. Ini kayaknya makainya tiap hari ya. Iya sih, pengennya coba make setiap hari. Lalu kemudian mereka mulai wawancara, punya teman lain nggak? Oke, ngajakin teman. Nah dari situlah kita yang beberapa kali diwawancara ini kita nggak berbuat sesuatu tapi kita dapat diwawancara, rasanya berdosa gitu. Lalu yuk ngumpulin orang-orang aja. Awalnya sesimpel itu, ngumpulin orang. Visi misi awal itu hanya untuk bagaimana orang menjadi pengingat bahwa orang Indonesia tuh punya busana tradisional, tradisi perempuannya itu ya kayak gini. Jadi kita mikir panjang bahwa mungkin karena kita lihat kan akulturasi budaya yang masuk kan banyak dari barat, dari timur dan lain-lain. Itu kan proses budaya ya yang betul, terjadi. Nah, bagaimana supaya orang tidak lupa itu kita pakai. Jadi kita pakai itu sebenarnya menggunakan kebaya awalnya hanya niatnya untuk supaya pengingat bahwa kita punya baju tradisional, buat generasi yang di bawah kita paling nggak pernah lihat. Kalau akhirnya hari ini orang ikut dan kemudian menjadi gerakan, bahkan ada gerakan untuk berusaha supaya kebaya ke UNESCO, itu bonus dalam perjalanan sekitar 8 tahun ini. Ya, selama 8 tahun sebenarnya gerakan dan campaign ini sudah dilakukan oleh Mbak Lia dan tim ya, dan dengan komunitas. Nah kalau boleh tahu sedikit, komunitasnya ini tersebar di Jakarta saja kah atau gimana? Dari 4 ini akhirnya? Jadi dari berempat ini awalnya memang mulai di Jakarta. Lalu kemudian dulu saya ikut juga membidani ada di Jogja, Bogor, kemudian di Bali. Lalu kita ada juga tuh di Jawa Tengah. Nah ini ada sebenarnya di luar yang tadi saya sebutkan, tapi jumlahnya tidak signifikan. Jadi jadi dia attach-nya dengan Jakarta. Ada Bandung juga. Kemudian tuh bahkan di luar negeri. Jadi perempuan-perempuan Indonesia di luar negeri, kemudian mereka juga ikut. Jadi dari awal, dari sekitar 2014, 2015 itu banyak sekali teman-teman perempuan Indonesia yang ada dimanapun, mereka kemudian mengirimkan foto-foto ketika mereka bersama-sama menggunakan kebaya. Mungkin pada momen-momen tertentu, misalnya seperti 17 Agustus, itu akan dikirim. Jadi memang sudah dari awal gerakan ini sudah banyak bahwa kita nggak cuma di Indonesia loh pakai kebayanya, tapi ini bajunya orang Indonesia, jadi kita pakai. Jadi ini kayak awalnya kami ini statement politik, saya orang Indonesia. Itu. Karena memang ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa buku-buku postingan Kartini menggunakan kebaya yang udah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, Mbak Lia ya. Jadi sebenarnya kebaya ini dibuat di sini karena memang ini untuk orang tropis, orang di wilayah tropis yang kemudian mengadopsi banyak hal. Karena kebaya itu kemudian pasti ada akulturasi budaya ya. Itu dari barat paling banyak, lalu dengan tradisi timur. Jadi memang kita ini menjadi salah satu yang bisa kita klaim juga bahwa ini memang punyanya orang Indonesia karena memang dibuat di sini, dimodifikasi di sini. Dan orang selalu ada mengkerdilkan bahwa kebaya adalah Jawa, itu adalah proses politik yang harus kita hari ini rasakan dampaknya. Tapi sebenarnya agak salah kaprah kalau dari penelitiannya. Kebaya itu justru munculnya juga dari ujung-ujungnya Indonesia. Jadi dari barat dan timur. Mau ada hari kebaya nasional itu bagus. Jadi sekarang ini kan yang benar-benar diseriusin adalah sampai ada bentuk seknasnya, itu adalah kebaya goes to UNESCO dan hari kebaya nasional.